warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah. Saya dari kelas 12 IS 3. Di sini saya akan menjelaskan dikit tentang integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan faktor terpenting bagi bangsa Indonesia. Dengan adanya integrasi nasional sendiri akan menghindari bangsa Indonesia dari jurang perpecahan. Bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional? Ada banyak cara yang dapat dilakukan guna mencegah mempertahankan integrasi nasional. Secara sederhana maupun dalam mempertahankan integrasi nasional. Ada banyak cara yang dapat dilakukan guna untuk mempertahankan integrasi nasional, baik itu secara sederhana maupun dalam cakupan yang lebih kompleks. Satu, tidak memberikan kebebasan beragama kepada orang lain. Dua, bertindak adil kepada bersama. Tiga, bertindak sesuai peraturan yang berlaku berbangsa dan bernegara. 5, menumbuhkan sikap tenggang rasa. 6, aktif ikut serta dalam kegiatan ronda dan lain-lain. 7, bersikap penuh empati tenggang rasa sesama manusia. Terus 8, tidak bertindak semena-mena mana atas dasar kuasa yang dimiliki. 10, mengadakan nonton bareng akan perjuangan para pahlawan Indonesia guna meningkatkan integrasi nasional. 11, tidak menciptakan kelompok tertentu yang dapat mendorong Indonesia ke jurang disintegrasi nasional. 12, menggunakan produk-produk lokal dari dalam negeri barang yang paling mewah sederhana. Ada juga 5 faktor penghambat integrasi nasional. 1, keberagamaan pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap religi, adanya toleransi, menghormati serta adanya toleransi yang telah menjadikan karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan pendapat yang memicu lepasnya kendali kedaerahan yang berlebih yang dapat memicu konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan
ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat bisa diatasi. 3. Munculnya gejala etnoterisme etnosentrisme. Etnoterisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan budaya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak ini langsung antara lain melalui media cetak, majalah, tabloid atau media elektronik, televisi, radio, film, internet, telepon. Telepon seluler mempunyai fitur atau fasilitas lengkap. 5. Pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Terus bagaimana upaya mencegah disintegrasi bangsa sebagai dampak negatif keberagaman di Indonesia bagi pelajar. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan pelajar baik itu upaya secara langsung maupun tidak langsung. 1. Menghilangkan rasa kasta senior dan junior dalam lingkup sekolah. 2. Saling menghormati. Dan 3. Berteman dengan siapapun tanpa memandang latar belakang. 4. Bersikap penuh empati, tanggap rasa dan toleransi terhadap antara sesama warga sekolah. Terus 5. Menjelaskan kewajiban yang dimiliki dengan sebaik mungkin. Gitu saja buat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.